Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Seperti biasanya, aku mau menjawab 5 pertanyaan yang banyak ditanyakan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Oke, langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama. Min, saya ASN P3K ingin meminta informasi terkait peninjauan masa kerja. Apakah P3K yang baru dilantik bulan Maret 2024 bisa mengajukan PMK terkait pengalaman kerja di swasta yang sudah 14 tahun? Jika bisa, bagaimana caranya dan apa syaratnya? Terima kasih sebelumnya. Oke, di pertanyaan pertama kali ini tentang pengajuan peninjauan masa kerja bagi ASN P3K. Apakah bisa atau tidak? Sobat BKN, berkenaan dengan pertanyaan ini, hingga saat ini peninjauan masa kerja untuk P3K belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga P3K belum dapat mengajukan permohonan peninjauan masa kerja. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan kedua, Min, saya mengajukan pencantuman gelar S2 di Januari 2024. SK kenaikan pangkat 3C saya keluar per April 2024 dan sudah ada gelar S2 saya. Padahal nilai ijazah belum saya pakai ke 3C. Pertanyaan saya, apakah nilai ijazah S2 saya masih bisa dipakai untuk usul kenaikan pangkat ke 3D? Oke, di pertanyaan kedua ini mengenai gelar S2 dapat diajukan pada penetapan angka kredit atau PAK sepanjang gelar tersebut belum pernah dinilaikan pada PAK sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PNS dengan pangkat golongan penata muda 3A, jabatan penata pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten X. Dengan masa kerja golongan 3 tahun 10 bulan, pada tanggal 28 Desember 2020, saya telah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum melalui jalur mandiri izin belajar pada universitas swasta di kota X dengan akreditasi Prodi Baik atau C. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya sudah dapat mengajukan permohonan izin pencantuman gelar jenjang S2? Jika sudah bisa, apa persyaratannya yang harus dilengkapi? Mohon informasi dan penjelasannya. Oke, di pertanyaan kali ini membahas tentang permohonan izin pencantuman gelar beserta persyaratannya apa aja. Berdasarkan pertanyaan dan penjelasan dari Sobat BKN tersebut, dapat disampaikan bahwa Sobat BKN dapat mengajukan usulan pencantuman gelar S2 ketika telah berada di golongan ruang 3B dengan melengkapi persyaratan diantaranya. Yang pertama ada SK kenaikan pangkat 3B, kemudian yang kedua ada surat tugas belajar mandiri, izin belajar ya, kemudian yang ketiga ijazah dan transkrip nilai, yang keempat akreditasi program studi yang berlaku pada saat lulus dan minimal ini B. Apabila akreditasi prodinya C, dilampirkan juga surat rekomendasi dari Menteri Pan-RB. Nah, Sobat BKN, pengusulan pencantuman gelar dapat disampaikan melalui Biro Kepegawaian Instansi melalui aplikasi SASN ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Saya sudah 2 tahun tamat S2, tapi saya tidak dapat petunjuk dari pihak terkait untuk syarat-syarat memasukkan gelar S2 saya. Saya hanya diminta uang senilai 2,5 juta, nanti akan dibantu, jadi sampai saat ini saya masih bingung harus berbuat apa. Saya cuma minta petunjuk syarat untuk mencantumkan ijazah S2 saya. Tapi kalau syaratnya memang memerlukan uang pun saya siap membayar. Terima kasih, izin petunjuknya. Wah, ini udah nggak benar ya, Sobat BKN. Jadi begini, berdasarkan cerita dan pertanyaan ini, Sobat BKN dapat mengajukan usulan pencantuman gelar S2 pada SIASN. Melalui mana? Biro Kepegawaian Instansi tempat Sobat BKN bekerja, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, SK kenaikan pangkat untuk mencantuman gelar S2 minimal telah menduduki golongan ruang 3B. Kemudian siapkan juga surat izin belajar, tugas belajar yang dikeluarkan oleh PPK instansi. Siapkan juga ijazah dan transkrip nilai asli. Kemudian akreditasi program studi yang berlaku pada saat lulus minimal B. Namun apabila akreditasi Prodi C dapat melampirkan surat rekomendasi dari Menpan RB.
Nah, pengajuan surat rekomendasi ini dapat diajukan oleh instansi. Nah, kemudian perlu diingat bahwa jarak antara unit kerja dan kampus adalah dalam jarak yang wajar apabila perkuliahan dilakukan melalui mekanisme izin belajar. Nah, yang harus digarisbawahi di sini, layanan pencantuman gelar adalah layanan yang tidak berbayar atau gratis ya Sobat BKN. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah bisa PNS golongan 2C dengan ijazah 3D untuk melanjutkan izin belajar melanjutkan sekolah D4 dan melakukan penyetaraan ke golongan 3A dilakukan setelah penyelesaian sekolah dari D4? Apakah ada kendala untuk penyetaraan jika ijazahnya dari D4 atau harus S1 yang bisa untuk penyetaraan ke 3A? Mohon penjelasannya. Nah, Sobat BKN, terkait dengan pengajuan tugas belajar mandiri, Sobat BKN dapat berkonsultasi ke Biro Kepegawaian instansi tempat Sobat BKN bekerja ya, agar jurusan perkuliahan yang diambil ini sesuai dengan Human Capital Development Plan atau Rencana Pengembangan SDM dan ketentuan kepegawaian. Nah, setelah itu Sobat BKN dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk naik ke golongan ruang 3A setelah menyelesaikan perkuliahan di 4 ataupun S1. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang banyak ditanyakan Sobat BKN. Sampai jumpa di Q&A berikutnya.